Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Bahrul Sahilala dari kelas Entrepreneurship B akan menjelaskan sebuah materi yang berjudul bisnis waralaba. Oke, yang pertama yakni pengertian waralaba. Waralaba dalam bahasa Inggris yaitu disebut franchising, yang dalam bahasa Prancis disebut sebagai franchise, yang aslinya berarti hak atau kebebasan. Adapun istilah waralaba yaitu berasal dari gabungan wara dan laba. Wara yang artinya lebih, laba yang artinya keuntungan. Yaitu suatu hak untuk menjual suatu produk atau jasa maupun layanan. Yaitu yang berdasarkan perundang-undangan yang ada di Indonesia. Yang waralaba itu adalah sebuah perikatan yang salah satu pihaknya diberikan hak memanfaatkan atau menggunakan hak dari kekayaan intelektual atau pertemuan dari ciri khas usaha yang dimiliki pihak lain dengan suatu imbalan berdasarkan persyaratan yang ditetapkan oleh pihak lain tersebut dalam rangka penyediaan atau penjualan barang dan jasa. Sedangkan menurut Asosiasi Franchise Indonesia, waralaba adalah suatu sistem pendistribusian barang atau jasa kepada pelanggan yang akhir, yang pelanggan itu di mana pelanggan akhir dengan pewaralaba atau franchiser yang memberikan hak kepada individu atau perusahaan untuk melaksanakan bisnis dengan merek, nama, sistem, prosedur, dan atau cara-cara yang telah ditetapkan sebelumnya dalam jangka waktu tertentu meliputi area tertentu. Adapun sejarah waralaba diperkenankan pertama kali pada tahun 1850-an oleh Isaac Singer, pembuat mesin jahit Singer, ketika ingin meningkatkan pendistribusi penjualan mesin jahitnya. Walaupun usahanya tersebut gagal, tetapi dialah yang pertama kali memperkenalkan format bisnis waralaba di Amerika Serikat. Kemudian caranya ini diikuti oleh pewaralaba lain yang lebih sukses seperti John S. Pemberton, pendiri Coca-Cola. Namun menurut sumber lain, yang mengikuti Singer kemudian bukanlah Coca-Cola, melainkan sebuah industri otomotif dari Amerika Serikat yang bernama General Motor Industry pada tahun 1898. Adapun contoh lain di Amerika Serikat, sebuah sistem telegraf yang telah dioperasikan oleh berbagai perusahaan jalan kereta api tetapi dikendalikan oleh Western Union, serta persetujuan eksklusif antar pabrikan mobil dengan penjual. Waralaba saat ini lebih didominasi oleh waralaba rumah makan siap saji. Kecenderungan ini dimulai pada tahun 1919 ketika Root Beer membuka restoran cepat sajinya. Pada tahun 1935, Howard Deering Johnson bekerjasama dengan Reginald Sperry untuk memonopoli usaha restoran modern. Gagasan mereka adalah membiarkan rekan mereka untuk mandiri, menggunakan nama yang sama, makanan, persediaan, logo, dan bahkan membangun desain sebagai pertukaran dengan suatu pembayaran. Dalam perkembangannya, sistem bisnis ini mengalami berbagai penyempurnaan terutama pada tahun 1950-an yang kemudian dikenal sebagai menjadi waralaba sebagai format bisnis atau bisnis format, atau sering pula disebut sebagai waralaba generasi kedua. Adapun perkembangan sistem waralaba yang demikian yang paling pesat itu pertama di negara asalnya yaitu Amerika Serikat, menyebabkan waralaba ini sangat digemari sebagai suatu sistem bisnis di berbagai bidang usaha, mencapai 35% dari keseluruhan usaha retail yang ada di Amerika Serikat. Sedangkan di Inggris, berkembangnya waralaba dirintis oleh J. Lawson melalui usahanya Wimpy dan Golden Egg pada tahun 1960. Perlu diketahui bahwa bisnis waralaba tidak mengenal diskriminasi. Pemberi waralaba dalam menyeleksi calon mitra usahanya berpedoman pada keuntungan bersama, tidak berdasarkan syarat. Selanjutnya kita pindah pada slide ketiga, yaitu berdasarkan Undang-Undang Permendag Nomor 71 Tahun 2019 tentang penyelenggaraan waralaba. Yaitu waralaba adalah hak khusus yang dimiliki oleh seorang orang perseorangan
atau bahkan badan usaha terhadap sistem bisnis dengan ciri khas usaha dalam rangka memasarkan barang atau jasa yang telah terbukti berhasil dan dapat dimanfaatkan dan digunakan oleh pihak lain berdasarkan perjanjian waralaba. Dalam hal ini Indonesia sangatlah memperhitungkan dan juga sangatlah memperhatikan mengenai waralaba. Adapun waralaba di Indonesia sudah dijelaskan tadi, penyelenggaraan waralaba ini harus didasarkan kepada perjanjian waralaba yang dibuat antara para pihak yang mempunyai kedudukan hukum yang setara dan terhadap mereka berlaku hukum di Indonesia. Adapun ciri khas usaha adalah suatu usaha yang memiliki keunggulan atau perbedaan yang tidak mudah ditiru dibandingkan dengan usaha lain yang sejenis, dan membuat konsumen selalu mencari ciri khas tersebut. Misalnya sistem manajemen, cara penjualan, cara pelayanan atau penataan, atau bahkan cara pendistribusian yang merupakan karakteristik khusus dari pemberi waralaba. Adapun Permendag nomor 71 tahun 2019 ini yaitu yang tentang penyelenggaraan waralaba ditetapkan Menteri Perdagangan Enggaristo Lugito di Jakarta pada tanggal 3 September 2019. Yang peraturan perdagangan nomor 71 tahun 2019 ini yang mengenai penyelenggaraan waralaba diundangkan Dirjen Peraturan Perundang-undangan Kemenkumham Widodo Eka Cahyana pada tanggal 4 September 2019 di Jakarta. Pada slide selanjutnya yaitu ada kriteria waralaba. Tentunya waralaba ini juga ada kriteria yang sudah diatur dalam pasal 3 Peraturan Pemerintah nomor 42 tahun 2007 tentang waralaba dan pasal 2 ayat 2 Permendag nomor 71 tahun 2019 tentang penyelenggaraan waralaba. Yang pertama yaitu memiliki ciri khas usaha. Yaitu sebuah waralaba pastinya memiliki sebuah atau suatu ciri khas, yaitu usaha yang akan dikembangkan menjadi waralaba itu memiliki keunggulan atau perbedaan yang tidak mudah atau sulit untuk ditiru dibandingkan dengan usaha jenis yang lain, dan membuat konsumen ini selalu mencari ciri khas tersebut. Ciri khas usaha dapat berupa manajemen, cara penjualan, cara pelayanan atau penataan, atau bahkan cara pendistribusian yang merupakan karakteristik khusus dari pemberi waralaba. Adapun yang kedua yaitu sudah terbukti telah memberikan keuntungan. Ya sudah dipastikan bahwasanya waralaba tersebut sudah pasti memberikan keuntungan, telah menunjuk pada pengalaman pemberi waralaba yang telah dimiliki kurang lebih 5 tahun ya, yang telah mempunyai kiat bisnis untuk mengatasi masalah-masalah dalam perjalanan usaha, dan ini terbukti dengan masih bertahan dan berkembangnya usaha tersebut dengan menggunakan yang menguntungkan. Adapun selanjutnya yaitu memiliki standar atas pelayanan atau jasa yang ditawarkan yang dibuat secara tertulis. Sebuah waralaba tentunya memiliki standar atas pelayanan barang atau jasa yang ditawarkan yang dibuat secara tertulis. Artinya bisnis waralaba ini atau franchise wajib harus memiliki SOP, standar operational procedure, dalam melaksanakan kegiatan bisnisnya, yang kemudian ada mudah diajarkan dan diaplikasikan. Artinya waralaba ini yang dikembangkan dalam suatu bisnis tersebut ini diwajibkan untuk mempermudah penerima waralaba yang penerima tersebut belum atau bahkan tidak memiliki sama sekali pengalaman atau pengetahuan dalam dunia usaha sejenis, dalam usaha bisnis. Oleh karena itu diharapkan pemberi waralaba dapat membantu penerima waralaba memberikan bimbingan operasional dan manajemen yang berkesinambungan satu sama lain. Adapun selanjutnya yaitu dukungan kesinambungan, ya tentunya dalam menjalankan wis waralaba kepada penerima waralaba tentunya terus-menerus harus diberikan bimbingan operasional, pelatihan dan promosi yang hal tersebut dalam rangka untuk mendukung satu sama lain antara pemberi waralaba dan juga penerima waralaba yang sama-sama yang nantinya akan
mendapatkan keuntungan masing-masing. Adapun selanjutnya yaitu hak kekayaan intelektual yang terdaftar. Artinya hak kekayaan intelektual dari usaha waralaba tersebut sudah terdaftar dalam Kementerian Hukum dan HAM di Indonesia. Seperti halnya merek, hak cipta, paten, dan rahasia dagang sudah didaftarkan dan mempunyai sertifikat atau sedang dalam proses pendaftaran di instansi yang berwenang, yaitu memenuhi unsur-unsur dari kriteria waralaba atau franchise sebagaimana dimaksud pada pasal 3 PP Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2007 mengenai waralaba pada pasal 2 ayat 2 Permendag Nomor 71 tentang waralaba. Itu sangat penting sekali bagi pelaku usaha, sebab apabila tidak dilakukan, maka pihak yang berwenang berdasar diskresi yang dimiliki memberikan sanksi administratif seperti teguran lisan, teguran tertulis, sampai dengan pencabutan surat tanda pendaftaran waralaba atau STPW. Selanjutnya ada jenis-jenis waralaba. Yang pertama, berdasarkan produk yang ditawarkan, yaitu ada waralaba produk, waralaba jasa, dan juga waralaba gabungan. Yang pertama yaitu waralaba produk, yaitu merupakan waralaba yang menawarkan produk seperti pakaian atau makanan yang contoh yaitu seperti cat time dan miniso. Adapun waralaba jasa yaitu merupakan waralaba yang menawarkan jasa seperti laundry, pendidikan, kursus, agen perjalanan, dan lain sebagainya. Contohnya Maila Laundry atau Gracious Preschool, Kindergen, Mom and Juice Spa, dan lain sebagainya. Yang selanjutnya yaitu ada waralaba gabungan, yaitu merupakan waralaba yang tidak hanya menawarkan produk namun juga jasa. Jadi kedua-duanya, ada produk dan juga ada jasa. Yaitu contohnya Martha Tilar Salon Day Spa. Adapun selanjutnya ada waralaba, jenis waralaba yang berdasarkan negara asal. Ada dari waralaba mancanegara dan juga ada waralaba dalam negeri. Yang waralaba yang pertama waralaba mancanegara, yaitu merupakan waralaba yang berasal dari luar Indonesia. Waralaba mancanegara cenderung lebih disukai karena merek yang sangat dikenal serta harga yang rata-ratanya yang lebih mahal. Contohnya McDonald, KFC, dan Miniso. Adapun waralaba dalam negeri yaitu merupakan waralaba yang berasal dari Indonesia atau negeri kita sendiri yang dari hasil pengusaha tanah air. Usaha waralaba yang berasal dari Indonesia menjadi pilihan kalau kita ingin membuka usaha yang pasti yang dikenal oleh masyarakat, yang contohnya seperti Markobar, Alfamart, Campina, Apotek, dan lain sebagainya. Yang ketiga yaitu berdasarkan franchise association, yaitu waralaba yang dalam hal ini yang sudah dikategorikan oleh Asosiasi Franchise Internasional. Keempat jenis ini digunakan secara umum yang ada di Amerika Serikat sana. Yang pertama yaitu produk franchise, yang pengertiannya yaitu waralaba jenis ini produsen memiliki kontrol penuh terhadap retail yang menjual produk miliknya. Sama seperti waralaba lainnya, produsen memperbolehkan penerima hak menjual barang dari merek dan menggunakan hak ciptanya. Penerima hak atau franchise diwajibkan membayar untuk memperoleh hak dan membeli produk waralaba tersebut. Contoh waralaba yang menggunakan sistem ini adalah Epson. Yang kedua adalah manufacturing franchise, yaitu pengertian waralaba jenis ini yaitu memperbolehkan penerima hak memproduksi makan atau minuman tertentu tanpa tahu apa saja bahan bakunya. Setelah menerima hak cipta, kamu bisa mendirikan setelah menerima hak cipta, kita bisa mendirikan pabrik sendiri. Pemilik pabrik bisa mencampur semua bahan yang diterima kemudian dikemas dan contoh waralaba yang menggunakan sistem ini adalah Coca-Cola. Selanjutnya ada business opportunity ventures, yaitu pengertian waralaba jenis ini yaitu penerima hak wajib membeli kemudian menjual produk dari perusahaan tertentu. Perusahaan yang pemilik hak cipta juga wajib menyediakan pelanggan dan rekening bagi penerima hak. Sebagai kompensasi, perusahaan yang diberikan hak cipta akan membayar biaya atau dengan mencetak prestasi
Contoh perusahaan yang menggunakan sistem waralaba ini adalah pengusaha mesin penjualan otomatis. Kemudian ada bisnis format franchising, yaitu waralaba ini memiliki integrasi bisnis yang lebih lengkap dibandingkan jenis lainnya. Penerima hak cipta mendistribusikan barang milik franchisor di bawah hak cipta franchisor, serta melaksanakan format dan cara yang diberlakukan oleh franchisor. Waralaba jenis ini paling populer dan paling diminati di Amerika Serikat. Contoh perusahaan yang menggunakan sistem waralaba ini adalah Starbucks Coffee. Selanjutnya, keuntungan menjalankan bisnis waralaba. Nah, ini ada beberapa keuntungan dalam sedikit sebenarnya. Ini sebenarnya keuntungannya banyak, cuman yang paling inti, paling penting itu ada ini yang akan saya sebutkan. Setidaknya kurang lebih ada 5 keuntungan menjalankan jenis waralaba. Yang pertama yaitu manajemen bisnis lebih terbangun. Tidak seperti membangun bisnis sendiri, sistem waralaba telah memiliki manajemen bisnis yang siap dan matang. Biasanya para waralaba ini mulai memberi kesempatan membuka waralaba karena bisnis yang dijalani sudah matang, memiliki pasar yang tidak berubah-ubah, dan juga memiliki reputasi yang baik, sehingga manajemen dan strategi bisnis yang dijalankan sudah berkelanjutan. Adapun yang kedua yaitu merek atau brand yang sudah dikenal masyarakat. Tentunya brand yang sudah dikenal oleh masyarakat biasanya sudah memiliki konsumen dan pasarnya sendiri, sehingga para franchise tidak perlu memikirkan strategi pemasaran dan analisis pesaing. Merek yang baik pasti juga memiliki liputan media yang luas, sehingga bisnis waralaba akan jadi lebih mudah dikenal oleh masyarakat. Yang ketiga yaitu kerjasama yang telah terbangun sejak awal. Orang yang telah membeli waralaba akan mendapatkan keuntungan kerjasama yang telah terbangun sebelumnya oleh pemilik waralaba. Contohnya kerjasama dengan pemasok bahan baku, pihak periklanan dan pemasaran, dan lain sebagainya. Dengan kerjasama yang baik, franchisor biasanya memberikan dukungan berupa pelatihan manajemen finansial, pemasaran, dan juga pasokan sumber daya. Yang keempat, peluang sukses lebih cepat. Mengapa demikian? Karena sudah dijelaskan tadi, bisnis waralaba ini juga memiliki peluang yang sangat sukses, yang lebih cepat karena liputan media yang baik, dan juga sudah memiliki pasar dan konsumen yang setia. Biaya modal yang dikeluarkan juga terukur karena pasukan sumber daya dan strategi pemasaran yang sudah matang dan berbesar. Yang terakhir yaitu manajemen finansial lebih mudah, karena setiap investor biasanya lebih suka untuk memberikan modal pada bisnis yang telah kokoh dari segi finansial dan jaringan pemasaran. Dengan menggunakan bisnis waralaba, maka sistem manajemen finansial telah ditetapkan oleh pemilik waralaba utama, sehingga Anda tidak perlu pusing dengan manajemen finansial seperti membangun bisnis baru. Slide selanjutnya yaitu kekurangan bisnis waralaba. Tentunya walaupun waralaba tadi sudah ada beberapa kelebihan atau bahkan kelebihan, pastinya yang namanya sistem itu memiliki kekurangannya masing-masing. Adapun kekurangan bisnis waralaba yang bisa saya sebutkan yang pertama yaitu kurangnya kendali dari pembeli waralaba terhadap bisnisnya sendiri. Hal tersebut dikenakan karena semua sistem telah ditentukan oleh pemilik waralaba, sehingga ruang gerak pembeli waralaba akan sangat terbatas. Ide-ide untuk berkreativitas terkadang tidak dapat diaplikasikan karena adanya perjanjian-perjanjian khusus dari pemberi waralaba. Yang kedua, meskipun bisnis waralaba memiliki pasar yang sangat matang, para pembeli waralaba biasanya terjebak dalam tren pasar. Perilaku konsumen yang berubah-ubah terhadap tren mampu mempengaruhi kondisi bisnis waralaba. Misalnya, franchise Thai tea yang sudah mulai tergerus trennya dan digantikan dengan minuman campuran Yakult dan juga susu gula aren dan juga boba dan lain sebagainya. Selanjutnya, ketergantungan pada reputasi waralaba lainnya. Jika waralaba yang lain melakukan kesalahan yang mengakibatkan rusaknya reputasi, maka hal tersebut juga mempengaruhi waralaba yang sedang dikelola. Kemudian membutuhkan modal yang lebih banyak. Pihak waralaba akan mengajukan biaya awal untuk membeli perjanjian waralaba. Kemudian ada juga biaya lanjutan untuk pelatihan dan dukungan
bagi pembeli waralaba. Hal tersebut sangatlah membutuhkan modal yang cukup banyak karena ada beberapa modal yang harus dikeluarkan dalam sesi-sesi. Yang selanjutnya yaitu adanya pemotongan keuntungan. Pembeli waralaba memiliki kewajiban untuk membayar royalti dari sejumlah keuntungan yang didapatkan. Jika keuntungan yang didapatkan sedikit, berarti keuntungan tersebut akan dipotong untuk menutupi biaya tersebut. Nah, ini beberapa kekurangan bisnis jenis waralaba. Banyak orang berpikir bahwa menjalankan bisnis waralaba akan mudah mendapatkan keuntungan lebih besar karena brand yang telah dikenal banyak orang. Tetapi pada kenyataannya hal tersebut belum tentu, karena biaya yang dikeluarkan oleh pembeli waralaba kepada pihak pemilik waralaba akan dipotong dari keuntungan yang didapat. Pembeli waralaba memang akan mendapatkan banyak kemudahan di saat awal-awal usaha. Tetapi untuk jangka panjang, para pemilik waralaba terkadang akan menemukan bahwa memulai bisnis sendiri mungkin akan jauh lebih menguntungkan. Jadi seperti itu. Tapi hal itu tidak menjadi penghalang kita untuk maju terus, untuk terus berbisnis, untuk terus berkarya. Mungkin itu saja presentasi dari saya. Semangat muda untuk terus berkarya. Walaupun sekecil apapun usahamu, kamu yang mulai usaha, kamu adalah bosnya. Demikian dari saya. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.